rencana, oh besok saya, misalnya lagi dari Bima, oh besok saya ke Mataram, nanti di Mataram besok saya berangkat pakai pesawat jam sekian, sampai Mataram jam sekian, saya pergi ke mall, beli baju, sore-sore saya makan soto Padang, saya makan. Besok pagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang punya cita-cita, mau ini, mau itu, ternyata ketika waktunya datang, tidak ada satupun cita-citanya yang terwujud. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Itulah sebabnya Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, di dalam suratul Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk menjaga diri supaya jangan tumbuh sifat takabur, supaya jangan jadi makhluk yang sombong. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan suka kamu memastikan. Ditanya, "Pak, besok datang ke rumahnya?" "Oh, pasti saya datang ke rumahnya." Seakan-akan hari esok itu sudah ada di genggaman tangannya. Seakan-akan matanya sudah bisa menembus apa yang terjadi pada esok hari. Illa ayyasha Allah. Selalulah ucapkan insya Allah. Tapi kadang-kadang bapak-bapak saudara-saudara sekalian, insya Allahnya kita beda dengan insya Allah yang diharapkan oleh Allah. Kalau insya Allah dalam agama itu terucap setelah azam. Arti azam itu ada niat, ada kemauan. Diundang sama orang misalnya, "Pak, besok datang saya kondangan, saya ada resepsi pernikahan, anak saya kawin, datang besok Pak ya." Insya Allah katanya. Dalam hatinya mengatakan, "Maaf, besok tidak bisa." Tapi yang keluar dari mulutnya, insya Allah. Bukan itu insya Allah yang diajarkan tuntunan agama. Insya Allah yang menjadi doa adalah insya Allah yang diucapkan setelah ada azam atau niat. Kalau kita diajak oleh seseorang, kemudian ada niat kita, kesungguhan kita untuk memenuhi ajakan itu, barulah setelahnya kita ucapkan insya Allah. Kan begitu bapak-bapak saudara-saudara sekalian ya. Kadang-kadang karena kita tidak mau repot sama orang, begitu kita ditanya, kira-kira begini bagaimana? Bagus, besok kita buat acara, besok datang bapak ya. Karena kita tidak mau repot, kita bilang, insya Allah saya datang. Padahal dalam hati tidak ada niat untuk datang. Bahkan dalam hati kadang-kadang sudah tahu persis tidak bisa datang, tapi dia ucapkan insya Allah. Bukan itu insya Allah yang merupakan tuntunan agama. Insya Allah yang merupakan tuntunan agama adalah insya Allah yang lahir setelah ada niat dan kesungguhan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nah, rahasia kelima kata Allah, tidak ada seorang pun manusia tahu di mana dia akan mati, menemui ajal. Dulu ada pahlawan Islam namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini tidak pernah absen perang, Pak. Perang apa saja paling depan. Sampai digelari Saifullah, pedangnya Allah. Panglima gagah berani. Tidak pernah ada perintah Nabi untuk berperang kecuali dia nomor satu di depan. Jadi panglima perang segala macam, perang Tabuk, perang apa saja yang dia jalani setelah masuk Islam, selalu jadi panglima garis depan. Suatu ketika datang sahabat berziarah kepada Khalid bin Walid pada saat beliau akan meninggal dunia. Taunya Khalid nangis Khalid itu. Heran yang menjenguk. Ini orang katanya gelarnya Saifullah, pedangnya Allah. Kenapa kok takut menghadapi mati?
Bertanyalah akhirnya, Khalid, kenapa kamu nangis? Takut mati? Takut kamu pisah dengan dunia? Apa kata Khalid? Oh, saya menangis bukan karena saya takut mati. Saya cuma sedih. Kenapa kok saya mati di atas tempat tidur? Padahal saya sudah berapa kali perang, tidak pernah absen. Mestinya saya mati di medan perang, supaya pahala saya dapat pahala yang paling mulia, pahala mati saya. Tapi sekarang saya ternyata mati biasa, mati sakit, mati tua. Itu yang disedihkan oleh Khalid bin Walid. Coba Bapak, saudara-saudara sekalian. Kalau ada orang yang paling pantas mati di medan perang, itu Khalid bin Walid. Tidak pernah absen. Pasukan tentara Islam yang paling gagah berani, tapi ternyata meninggalnya itu di atas tempat tidur. Rahasia Allah. Orang yang sehat walafiat berangkat haji. Dari rumah, di dalam rombongannya ada yang tua, sudah lelah sakit. Semua orang takut yang tua itu meninggal di Mekah. Aduh, mudah-mudahan dia selamat. Jangan sampai meninggal di Mekah. Begitu sampai Mekah, ternyata yang sehat walafiat duluan berangkat. Duluan dijemput dengan ajal. Yang sakit itu pulang masih selamat, walaupun sakit juga. Itu rahasia Allah. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui baik perkara-perkara yang nyata maupun perkara-perkara yang tersembunyi. Maka Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dari dua ayat ini pelajaran yang paling penting bagi kita, pertama, kita hidup dengan membawa ajaran takwa, ya. Artinya dengan penuh kehati-hatian. Jangan serampangan. Kalau kita mau ngomong, pikir dulu omongan ini bermanfaat atau tidak. Kalau kita mau bergerak, bekerja, pikir dulu apakah pekerjaan ini membawa kebaikan dunia akhirat. Apa saja yang akan kita lakukan, ukurlah dengan standar atau ukuran ketakwaan. Jangan ukur dengan ukuran perut kita saja. Jangan ukur dengan ukuran hawa nafsu kita saja. Tapi ukurlah dengan ukuran ketakwaan kepada Allah. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah kesibukan kita sebagai hamba Allah, jangan lupa untuk memperbanyak ingat kita kepada hari kiamat. Persiapkan diri sebaik-baiknya. Lengkapi diri dengan senjata, dengan bekal. Ibarat perjalanan hidup kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hidup di dunia ini masih belum sampai setengah perjalanan kita. Masih ada di depan kita perjalanan yang panjang sekali. Ibarat di dunia perjalanan yang ribuan kilo. Kalau kita berjalan jauh, tidak cukup hanya bawa nasi bungkus. Hanya satu, sebungkus nasi. Tidak cukup hanya bawa uang 1.000 perak, 1.000 rupiah. Kalau kita mau pergi musafir yang jauh. Akhirat itu ibarat tujuan musafir kita yang sangat jauh. Maka mari kita siapkan bekal sebanyak-banyaknya. Berkarung-karung bekal kita bawa. Berton-ton amal soleh kita siapkan. Supaya cukup menjadi bekal perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ilmu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas. Berbeda dengan ilmu dan pengetahuan manusia yang sangat terbatas. Maka kalau kita memperoleh nikmat, kalau dapat ilmu, jangan jadi orang takabur. Kalau dapat nikmat, dapat ilmu berupa ilmu, harta atau apa saja, segera kembalikan nikmat itu kepada sahibun nikmat, yang memiliki nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya untuk menjadi peringatan, menjadi nasihat bagi diri saya pribadi dan juga bagi saudara-saudaraku semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kembali menghidupkan semangat kita beramal soleh
karena hanya dengan amal soleh itulah dan dengan rahmat Allah kita akan memperoleh keselamatan dan kebaikan dunia akhirat. Mohon maaf apabila ada khilafan kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.